Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Maya Eka Wahyu, kelas 12 MIPA MA Pulosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat kesederhanaan dari pelajaran Al-Quran Hadis. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas pelajaran tersebut. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67 terdapat sifat kesederhanaan yang berbunyi walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yang artinya dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Mari kita perjelas pengertian tersebut. Dengan ayat yang dibacakan tadi sangat jelas menyebutkan apabila manusia atau orang yang beriman yang ingin membelanjakan hartanya, maka ketika membelanjakan tersebut dia tidak boleh terlalu boros dan juga tidak boleh terlalu kikir, melainkan berada di tengah-tengah. Kalau kita berbelanja, maka belanjalah sesuai dengan keperluan. Lalu bersedekah, jangan sampai memberikan sedekah terlalu banyak hanya karena bangga dengan pahala bersedekah sehingga kita bersedekah terlalu banyak, sedangkan kita lupa akan kebutuhan kita sendiri. Tetapi jangan pula karena mengingat akan kebutuhan kita lalu kita tidak mau mengeluarkan apa yang kita miliki, hingga zakat pun tidak mau dikeluarkan. Itulah orang yang kikir sebenarnya. Dalam hal ini sudah jelas kita harus moderat, tidak kikir dan tidak pula boros, namun berada di antara keduanya, yaitu moderat. Pada dasarnya, janganlah kita membelanjakan sesuatu sampai habis, dan jangan pula kita enggan membelanjakan apa yang ada pada diri kita. Hal ini tidak mudah dilaksanakan, karena pada umumnya manusia itu memiliki sifat konsumtif. Sifat konsumtif yang tak bisa ditahan, yang kemudian menjadi-jadi, itu yang disebut pemborosan. Tapi kalau menahannya juga menjadi-jadi, itulah yang dinamakan kikir. Di dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa urusan yang terbaik adalah urusan yang di tengah-tengah. Di dalam ayat ini terdapat sifat-sifat. Mari kita perjelas. Yang pertama, yaitu sifat tidak israf. Secara etimologi, kata al-israf dijelaskan oleh Al-Asfahani. Kata al-israf berarti tajawwuz al-had fi kulli fi'lu yaf'aluhu al-insan, yaitu tindakan melampaui batas pada semua perbuatan yang dikerjakan manusia, meskipun yang lebih populer digunakan dalam hal infak, yaitu membelanjakan harta. Dikarenakan pengertiannya adalah tajawuz al-had atau melampaui batasan, maka amat penting diketahui tentang had, yaitu atau batasan, yang menjadi mikyos atau tolak ukur. Dengan batasan tersebut, maka dapat diketahui apakah pembelanjaan harta sudah terkategorikan sebagai al-israf atau belum. Oleh karena kata tersebut dalam Al-Quran, maka batasan yang dimaksud adalah syara, bukan akal, adat, kebiasaan, begitu juga bukan kesederhanaan yang menjadi standar hidup. Dengan demikian, apabila seseorang membelanjakan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah, maka inilah yang dimaksud dengan al-israf atau melampaui batas. Yang kedua, sifat tidak kikir. Secara etimologi, kata al-qatru berarti taklil an-nafqah, yaitu meminimkan nafkah. Kata ini semakna dengan al-bukhlu, lawan dari al-israf. Sedangkan secara syar'i, al-qatru berarti menahan diri dari membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya untuk tidak bersifat kikir, karena perbuatan tersebut memang dilarang. Larangan ini disebutkan dalam nas lain, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa
kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya, kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan gelap di lehernya di hari kiamat. Nah, secara spesifik, orang-orang yang tidak membayar zakat diancam dengan siksaan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang memiliki emas dan perak, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali akan dipakaikan kepadanya pakaian dari api neraka, yang dengan pakaian itu di neraka, pinggang, punggung, dan keningnya meleleh. Setiap bagian tubuh tadi hancur, dikembalikan lagi seperti semula. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali At-Tirmidzi. Sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.